Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur di hari yang baru ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk juga bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Mari sebelum lebih jauh bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, inilah setiap kami di hari yang baru ini untuk bersama-sama akan mendengarkan akan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan di dalam perenungan bersama ini. Ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang menyertai akan waktu ke depan ini dan rindu firman-Mu yang hidup, itu yang juga boleh menjadi suluh dalam kehidupan kami untuk membawa kami ya Tuhan, untuk hidup di dalam kehendak-Mu, menyenangkan dan memuliakan Engkau. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Esra pasal yang ke-5 dan yang ke-6. Mari bersama-sama kita membuka akan Alkitab kita. Saya akan membacakan Esra 5 ayat 1 sampai yang ke-5, lalu Esra 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Mari bersama-sama kita membaca akan bagian ini. Pembangunan dimulai lagi dengan izin Raja Darius. Tetapi Nabi Hagai, Sakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Serubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadat membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat bersama-sama dengan Syetar-Bosnai dan rekan-rekan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka, "Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini?" Lalu katanya pula kepada mereka, "Siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini?" Tetapi mata Allah mengamat-ngamati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Pasal yang ke-6 ayat 6 sampai yang ke-7. Oleh sebab itu, hai Tatnai bupati daerah seberang sungai Efrat dan Syetar-Bosnai serta rekan-rekanmu, para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Tema refleksi Gema pada hari ini yaitu di tengah krisis. Krisis diartikan dengan masa gawat ataupun peristiwa darurat. Ataupun ada yang mengkalimatkan dengan krisis itu adalah situasi yang merupakan titik balik ataupun turning point yang dapat membuat sesuatu tambah baik ataupun tambah buruk. Misalnya di dalam keadaan kita pada saat ini, dunia menghadapi yang namanya krisis perekonomian. Dan di tahun 2023 yang mendatang, dipertanyakan apakah perekonomian akan tambah baik ataupun akan tambah buruk. Di tengah berbagai bayangan resesi, inflasi, apalagi dengan pandemi yang belum kunjung berakhir dan dengan terjadinya perang di timur tengah Rusia-Ukraina yang menyebabkan akan krisis pangan dan energi. Dan di tengah-tengah mengalami akan hal ini, kita semua hampir-hampir mengalami yang namanya perasaan tegang, takut, mengharapkan adanya kelegaan di balik krisis yang terjadi. Krisis umat Tuhan yang ada pada waktu itu adalah krisis pembangunan. Di pasal yang sebelumnya, di pasal yang ke-4, di situ diberitakan bahwa pembangunan bait Allah diberhentikan. Sementara ini adalah firman Tuhan kepada umatnya. Mengapa umat Tuhan berhenti melakukan yang namanya pembangunan? Oleh karena mereka diserang oleh bangsa-bangsa sekitar yang mencoba melemahkan akan mental mereka, iman mereka, untuk berhenti menjalankan akan firman Tuhan. Dan pembangunan bait Allah pun dikatakan bertahun-tahun diberhentikan. Dan di pasal yang bersama-sama kita renungkan pada hari ini, lewat kedua hambanya yaitu Nabi Hagai dan Sakaria,
Tuhan pun memerintahkan agar pembangunan dilanjutkan. Di bawah kepemimpinan daripada Serubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadat, mereka pun membangun akan rumah Allah kembali. Tetapi kita dapat melihat di ayat yang selanjutnya, yaitu di ayat yang ketiga sampai yang kelima, kembali bangsa-bangsa sekitar menyerang umat Tuhan yang ada pada waktu itu. Yaitu di bawah kepemimpinan daripada Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat bersama rekan-rekan yang lainnya mencoba kembali untuk melemahkan akan mental semangat umat Tuhan di dalam melakukan akan pembangunan bait Allah. Dan bahkan pada waktu itu mereka mengatakan mereka akan menuliskan surat kepada Raja Darius yang memerintah pada waktu itu agar pembangunan itu diselidiki kembali. Tujuannya adalah apa? Agar pembangunan bait Allah dapat digagalkan kembali. Dan di tengah-tengah masa yang seperti itulah, umat Tuhan mengalami yang namanya krisis. Mereka begitu tegang, mereka begitu takut. Apakah mereka akan tetap menjalankan firman Tuhan ataupun tidak? Dan di pasal yang ke-6 inilah kita dapat melihat bagaimana pekerjaan Tuhan bagi umatnya. Di bawah penyelidikan Raja Darius, untuk memeriksa kembali dokumen yang ada di dalam kerajaan pada waktu itu, disitulah Raja Darius menemukan bahwa memang Raja Kores pada kepemimpinan yang sebelumnya telah memerintahkan bahwa umat pada waktu itu boleh melakukan akan pembangunan kembali. Mereka diizinkan untuk kembali ke Yerusalem untuk melakukan yang namanya pembangunan. Dan lewat penyelidikan itu kembalilah maka Raja Darius memerintahkan kepada Bupati Tatnai bersama rekan-rekan yang lainnya untuk mengizinkan akan pembangunan bait Allah. Bahkan Raja Darius lewat hal itu juga memerintahkan agar pembangunan itu didanai. Bahkan kalau ada yang menggagalkan akan pembangunan bait Allah yang ada pada waktu itu, maka Raja Darius akan memberikan titah untuk menghukum. Kita dapat melihat pekerjaan Tuhan di tengah-tengah firman Tuhan yang diberitakan pada pasal-pasal ini. Di mana meskipun Bupati Tatnai dan bersama rekan-rekannya yang pada waktu itu menggagalkan akan pekerjaan Tuhan, tetapi Tuhanlah yang lebih berkuasa, Tuhanlah yang lebih berdaulat, di mana Tuhan memakai Raja Darius pada waktu itu untuk meneguhkan umat Tuhan di dalam krisis yang mereka alami untuk tetap menjalankan firman Tuhan, untuk tetap melakukan yang namanya pembangunan bait Allah. Dan apa yang bersama-sama dapat kita refleksikan dari firman Tuhan pada hari ini? Bagaimana dengan setiap kita ketika kita menghadapi yang namanya krisis? Bagaimana sikap kita menghadapi yang namanya krisis? Adakah ketika kita melihat sekitar kita yang mencoba melemahkan akan mental kita, iman kita, ataupun itu datang dari diri kita sendiri? Adakah kita lebih melihat akan hal itu sehingga kita semakin terpuruk di dalam keadaan krisis kita? Ketika krisis terjadi di tengah-tengah kita, apakah kita belajar untuk senantiasa bersandar kepada Allah yang tetap akan bekerja, Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita? Adakah kita tetap percaya kepada firman-Nya? Dan biarlah sebagaimana firman Tuhan yang bersama-sama kita renungkan pada hari ini, biarlah boleh menguatkan kita untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk krisis. Untuk di mana di balik krisis yang terjadi, biarlah kita boleh terus bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan yang terlebih besar dan berdaulat di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini yang juga boleh menguatkan kita di dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu di dalam kehidupan kami manusia, kami menghadapi yang namanya masalah, tantangan, bahkan juga krisis yang ada. Tetapi ya Tuhan, jangan biarkan semuanya itu melemahkan akan mental kami, terlebih iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan di dalam menghadapi segala sesuatunya
untuk juga boleh tetap terus bersandar hanya kepada Engkau. Terlebih di tengah-tengah krisis yang terjadi, biarlah ya Tuhan kami boleh tetap percaya kepada firman-Mu, tetap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena kami rindu ya Tuhan, di balik semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami tetap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami tetap menyenangkan dan memuliakan Engkau saja. Sungguh kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini, dan biarlah Engkau yang memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.